Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan semangat terus untuk menebarkan kebaikan. Pertama, terima kasih mendapat kesempatan untuk sharing pikiran, pengalaman dalam forum yang judulnya provokatif ya. Kapan Indonesia bebas dari korupsi atau bebas korupsi? Dan jawabannya jangan-jangan sudah nih Mbak Rita. Maksudnya sudah bebas korupsi, korupsi dengan bebas. Tapi saya mau menggunakan kesempatan ini 20 menit ke depan untuk lebih banyak bercerita apa yang saya alami, saya kerjakan, kemudian menarik pelajaran, kemudian mencoba mereflek apa sih yang bisa dilakukan bila kita betul-betul ingin Indonesia bebas dari korupsi. Saya minta bantuan dari Dila untuk share slide. Ya. Jadi saya lebih mengambil angle bagaimana reformasi dilakukan dalam rangka penanggulangan korupsi dan ternyata bisa. Itu yang ingin saya ceritakan. Nanti kita akan ambil satu benang merah apa yang bisa dipelajari dari kasus-kasus seperti ini. Kalau saya boleh mulai, jadi ini garis waktu yang pernah kami lalui secara bersama-sama. Tahun 99 Pak Chandra terlibat juga dalam pendirian MTI, kemudian mendorong berdirinya KPK. KPK mengalami pasang surut, Pak Chandra dan saya menjadi bagian dari itu semua, nanti kita saling bercerita, saling menambah. Kemudian tahun 2001, dalam semangat reformasi juga, kebetulan ketemu pimpinan tentara TNI AD yang sangat komit pada reform, kemudian dibereskanlah bisnis TNI. Kemudian 2004 terjadi tsunami Aceh Nias. Mulai 2005 ada rekonstruksi yang sangat fenomenal menurut saya. Kemudian 2008 saya masuk ke Pertamina dengan tugas membereskan mafia migas pada waktu itu. Dan 2014 saya terlibat dalam reformasi sektor energi. Latar belakang ini penting untuk di-share karena ini kisah nyata, bukan fiksi, bukan drama, tapi nyata bahwa kalau kita mau sebetulnya menangani korupsi bisa dilakukan. Yang pertama MTI dan KPK. Kalau kita mendengar cerita dari senior saya Mas Amin Sunaryadi yang sekarang di PLN, sejarah penanggulangan korupsi itu ditulis dalam bukunya. Itu sudah lama sebetulnya dari tahun 50-an, yaitu ketika Bung Hatta jadi wakil presiden dan mengetuai satu komisi. Maka itu kalau bicara pemerintahan bersih selalu dilekatkan dengan cerita Bung Hatta. Next slide, please. Jadi tahun-tahun yang ini dulu kali ya, yang KPK dan MTI dulu. Ya. Jadi tahun-tahun 57 sudah dilakukan usaha-usaha untuk melakukan penanggulangan korupsi, dan hampir setiap perubahan politik itu terjadi penguatan sebetulnya. Milestone paling saya ingat tentu saja adalah tahun 99, 98 jadi reformasi politik, Orde Baru jatuh, dengan trigger utama adalah kasus KKN yang sangat marak gitu. Kemudian diteruskan dengan ketetapan MPR, undang-undang pembentukan KPK, sampai pada penyusunan RAN, Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi. Dalam setting ini, MTI ada di tengah-tengah proses ini dengan sangat kuat mendorong berdirinya yang namanya KPK. Dulu kajiannya namanya BIAK, Badan Independen Anti Korupsi. Kemudian oleh satu proses akademik, ada diskusi, ada riset segala macam, maka belakangan jadilah KPK yang tentu saja diambil oleh otoritas. Kalau boleh sedikit cerita, kebetulan saja pada waktu 198 itu setelah reformasi berkumpullah lintas generasi ya. Ada yang kepala 6, kepala 5, kepala 4, kepala 3. Saya waktu itu yang paling muda, yang tugasnya tukang ngetik lah, tukang meramu draft. Di dalam 4 generasi itu ada orang-orang seperti almarhum Ali Muhammad, ada Cak Nur, Nurholis Majid,
ada Malik Fajar, almarhum juga. Kemudian ada orang seperti Pak Kuntoro, waktu itu menteri zamannya Pak Harto dan terus berlanjut ke Pak Habibie. Ada profesional perusahaan seperti Pak Edi Riana yang belakangan jadi pimpinan KPK juga. Ada lawyer seperti Pak Chandra, tapi juga ada Pak Amin, akuntan BPKP waktu itu. Saya sudah di STAN waktu itu. Kemudian ada juga profesi-profesi lain yang kebetulan punya minat yang sama. Nah, 4 generasi ini, saya perlu tekankan 4 generasi karena belakangan 4 generasi sampai hari ini, orang-orang yang dulu bersama-sama membangun MTI itu sampai hari ini masih terus berperan dalam berbagai usaha-usaha reform maupun penataan-penataan kelembagaan. Ibu Sri Mulyani termasuk pendiri MTI, Pak Budiono termasuk pendiri MTI, Pak SBY pendiri MTI, kemudian Pak Kusnadi almarhum pendiri MTI. Jadi banyak sekali yang terlibat dalam pendirian MTI. Nah, kami waktu itu keliling Indonesia membangun jaringan sambil menyelenggarakan training namanya Leadership for Good Governance. Jadi intinya adalah ingin mengajak anak-anak muda, aktivis-aktivis LSM maupun kampus untuk concern pada perbaikan governance. Nah, singkat cerita dalam waktu sekian tahun KPK berdiri, angkatan pertamanya ada Pak Rasul, Pak Eri, Pak Taufikur Rahmi dan sebagainya. Pak Chandra kalau nggak salah angkatan kedua ya. Kemudian lewat berbagai dinamika KPK bekerja, berprestasi, tapi kemudian ada pushback, ada dorongan balik dari yang kita sebut sering sekali corruptors fight back gitu ya. Dan hari ini kita mengalami suasana yang seperti digambarkan dalam gambar sebelah kiri itu. Para pihak yang merasa terancam oleh keberadaan KPK secara bersama-sama, secara sistematis, terus-menerus melemahkan, dan memang kita ada di titik nadir. Saya diskusi dengan teman-teman 56 orang itu kemarin, memang ada dalam posisi yang sangat menyedihkan karena justru yang membuat mereka-mereka itu semakin termarginalkan karena tekanan-tekanan dari otoritas maupun tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok politik. Ini satu story bahwa sebetulnya ketika ada leadership, ketika ada orang-orang yang komit, KPK bisa dibangun, tapi ketika komitmen itu tidak ada, komitmen itu rendah, maka KPK dilemahkan. Itu story pertama. Story kedua adalah mungkin yang bisnis TNI dulu ya, 2001 ya. Ya, ini story tidak kalah dramatis menurut saya karena waktu itu yang namanya bisnis TNI itu selalu bertalian dengan konglomerat-konglomerat besar dan cenderung disebut sebagai pengusaha hitam lah ya. Jadi mencabut bisnis TNI tidak gampang itu waktu itu. Tapi oleh Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 disebutkan bahwa prajurit TNI dilarang ikut dalam kegiatan bisnis, ikut dalam kegiatan partai politik dan sebagainya. Kemudian pasal 76-nya mengatakan dalam waktu 5 tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki TNI harus ditutup, dibubarkan. Nah, pada tahun 2001, sebelum undang-undang ini muncul, kita punya kasat namanya Pak Jenderal Endrianto Sutarto. Beliau sebetulnya mengawali penataan bisnis di TNI AD. Waktu itu sebenarnya niatnya simpel saja. Direstrukturisasi supaya transparan, supaya bersih, supaya bisa memberikan manfaat pada prajurit. Tapi belakangan beliau dipromosikan menjadi Panglima TNI sekaligus mengawal Undang-Undang TNI. Maka pemberesan bisnis dilakukan sampai kepada seluruh angkatan. Ini juga sesuatu yang menurut saya sangat berat sebetulnya. Karena tadi para penjaganya itu para jenderal yang tidak saja sudah pensiun tapi sebagian masih aktif di sana dalam struktur. Terutama di bisnis-bisnis besar itu biasanya yang menjadi komisaris adalah para perwira tinggi. Tapi kembali ini bisa dilakukan dengan kepemimpinan yang jelas visinya, kepemimpinan yang bersih, kepemimpinan yang punya komitmen pada penegakan aturan. Urusannya apa dengan korupsi? Ya terbayang pada waktu itulah setiap kali ada pertalian bisnis pasti melibatkan
tanda tangan perpanjangan penggunaan tanah TNI itu selalu ada cerita-cerita lucu-lucu di belakangnya gitu. Mengapa sahamnya satu bank yang sekarang totally menjadi milik private berkurang? Dulu namanya ada Bank Proplat, mayoritas dimiliki oleh TNI AD, tapi pelan-pelan mengalami penyusutan dan akhirnya dimiliki swasta sepenuhnya gitu. Dan itu tidak mungkin tanpa cerita-cerita lucu di balik pengurangan saham itu. Jadi sekali lagi cerita kedua adalah betapapun yang berkepentingan itu kekuatan-kekuatan besar dengan uang, dengan power, dengan senjata, tetapi ketika pemimpinan datang untuk membereskan komitmennya tinggi, maka ini bisa diselesaikan. Beruntung Pak Narto bisa menyelesaikan termnya dengan baik sehingga tidak sempat lagi ada pushback. Jadi ketika Pak Jenderal Tarto menyelesaikan termnya sebagai Panglima, urusan bisnis TNI sudah selesai. Bahkan waktu itu ada prestasi yang luar biasa. Beliau menarik anggota TNI dari DPR MPR 5 tahun lebih cepat daripada yang dijanjikan. Jadi beliau merasa ini waktunya untuk menarik prajurit TNI dari urusan politik. Nah kembali, when we have leaders, ketika kita punya pemimpin yang bersih, pemimpin yang lurus, pemimpin yang punya komitmen, seberat apapun itu bisa diatasi. Cerita yang ketiga adalah cerita mengenai BRR Aceh dan Nias. Angka-angka di kiri dan kanan, yang atas itu adalah angka kerusakan ya. Fotonya menunjukkan betapa, saya kira sebagian besar dari kita tahu cerita mengenai Aceh. Aceh luluh lantak oleh tsunami dan gempa bumi dengan tingkat kerusakan luar biasa. Rumah ratusan ribu rusak, lahan puluhan ribu hektar, jalanan ribuan kilometer rusak, guru meninggal 1.900 lebih, sekolah rusak ribuan, kemudian rumah sakit dan rumah ibadah rusak ribuan juga jumlahnya. Tetapi dalam waktu 4 tahun, BRR bekerja dengan baik dan menyelesaikan tugas-tugas lebih baik daripada targetnya. Rumah dibangun lebih banyak, jalan dibangun lebih banyak, lebih panjang kilometernya. Kemudian sarana pelabuhan dibangun lebih banyak. Semuanya dibangun dengan lebih baik dan lebih banyak. Masyarakat Aceh saya kira mengakui bahwa situasi Aceh setelah ada konstruksi jauh lebih baik daripada sebelum tsunami. Bahkan akibat dari tsunami ini terjadi perdamaian antara GAM dan Aceh yang tidak lain karena terjadi satu kesadaran bersama bahwa damai itu yang terbaik. Yang menarik adalah Pak Kuntoro di awal-awal, ini Pak Kuntoro adalah kepala BRR, saya deputinya Pak Kuntoro. Di awal-awal mengibarkan bendera ini harus bersih. Ada satu cerita di dalam gambar ini. Ini di gambar yang paling atas sebelah kiri. Pada waktu kami baru datang di Aceh, dari bandara menuju kepada tempat pemakaman umum, tempat pemakaman namanya kuburan massal, kami berdoa. Kemudian langsung menuju ke tempat ini, di Ulele, Pantai Ulele. Pantai yang rata dengan tanah. Hanya tinggal masjid satu. Pak Kuntoro mengatakan begini, ini satu value statement namanya saya bilang. Saudara, kita lihat sekeliling kita betapa dahsyatnya kerusakan. Kerusakan seperti ini tidak mungkin terjadi tanpa kuasa Tuhan, kata Pak Kuntoro. Karena itu hanya tangan Tuhan pula yang bisa membetulkan kerusakan ini. Dan saudara-saudara dikirim oleh Tuhan dengan tangan-tangan bersih untuk membetulkan wilayah ini. Jangan pernah sedikit pun, sedetik pun berpikir soal penyimpangan, soal korupsi, dan seterusnya. Dan itu kawan-kawan yang mendengarnya itu menangis. Dan itu saya kira satu value statement yang dilontarkan oleh seorang pemimpin yang mengakibatkan seluruh proses dari awal sampai akhir BRR relatif terjaga. Tidak ada cerita-cerita korupsi, tidak ada cerita-cerita kasus-kasus yang memalukan. Padahal kalau mau sebetulnya suasana begitu longgar karena pengawasan relatif tidak sebaik sekarang. Apa yang terjadi? Kemudian SAK dibentuk, Satuan Anti Korupsi dibentuk. Kemudian dalam waktu sekian tahun setelah proses berjalan, pemerintah Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai negara dengan manajemen bencana terbaik dari PBB. Dan BRR Aceh adalah menjadi referensi global. Sampai hari ini kalau ada bencana besar, maka orang-orang BRR selalu dicari untuk memberi advice.
di Filipina, di berbagai negara. Kemudian pada waktu itu BRR mendapat award, Government Technology Award, karena berhasil menerapkan sistem informasi yang sangat maju pada waktu itu. Dan yang menarik adalah waktu itu belum banyak lembaga negara pemerintah yang mendapatkan WTP. Ini saya ngomong WTP betulan ya, bukan WTP abal-abal. Tapi BRR mendapatkan WTP dan ini semua kita amini sebagai satu prestasi. Kembali, ketika leadernya baik, leadernya benar, pasukannya benar, tangannya tangan bersih, pekerjaan ini sangat sulit sebetulnya karena rekonstruksi berlangsung di tengah-tengah Aceh dan yang belum damai sepenuhnya. Ini ternyata kita bisa selesaikan dengan baik. Cerita yang terakhir mungkin soal mafia migas dan ini cerita terakhir. Minta maaf kalau ada gambar yang mirip pembicara ya, karena ini cover majalahnya cukup menarik. Jadi tahun 2006 sebetulnya Pertamina mulai melakukan transformasi korporasi. Kalau Bapak Ibu lihat tahun itu pompa bensin mulai berbenah. Itu bagian paling luar transformasi lah. Tapi bagian paling dalam sebetulnya adalah membereskan yang namanya integrated supply chain. Artinya apa? Artinya mengintegrasikan seluruh pasokan dari mulai minyak mentah, BBM, kemudian penghilangan sampai dengan distribusi. Yang waktu itu luar biasa efeknya sebetulnya gitu. Nah, karena diluruskan itu kemudian terjadi pushback, terjadi pukulan balik kepada direksi Pertamina. Dan waktu itu menjelang pemilu, akhirnya pemerintah memilih mengganti direktur Pertamina. Saya diminta menjadi kepala ISC, Senior Vice President, tapi ketika dirutnya berganti, maka saya pamit karena memang saya juga kelihatannya diminta untuk berhenti juga. Kepada saya ditawarkan 5 jabatan, yang penting pindah dari ISC. Saya mengatakan pada dirutnya, Ibu Dirut, kalau saya diminta pindah 5 jabatan, artinya kan bukan saya hebat-hebat amat, tapi saya dikendaki supaya pergi dari unit ini. Ibu Dirut mengatakan, iya betul, dan saya tidak bisa tahan lagi nih oleh tekanan-tekanan itu. Ya sudah, akhirnya ISC dilumpuhkan, program pengenalan berhenti. Tapi tahun 2014, takdir Tuhan berkata lain. Pemerintah waktu itu berjanji mau menghapuskan mafia. Dilalahnya mantan kepala ISC yang dulu di Pertamina belum selesai bekerja karena perubahan politik, diangkat jadi Menteri SDM. Maka bulan-bulan pertama itu yang kita kejar. Kita bikin tim penguatan tata kelola, kemudian Pertamina diisi oleh figur-figur yang kuat secara leadership, kemudian dilakukan audit investigasi atas Petrol, heboh luar biasa dan laporannya sudah sampai KPK waktu itu. Kemudian akhirnya Petrol ditutup, supply chain dibuat lebih transparan. Apakah sekarang terus lebih transparan atau tidak? Kelihatannya ada cerita berikutnya. Karena terjadi perubahan politik, balik lagi, gitu. Terjadi perubahan politik dan rombongan yang tukang bersih-bersih ini dibersihkan. Nothing personal, ini sesuatu yang biasa saja terjadi karena memang tadi KPK juga mengalami pukulan balik. Bisnis ini tidak mengalami karena sudah selesai. BRR juga tidak mengalami karena selesai dengan baik. Yang menarik adalah ketika Petrol dibubarkan, Direktur Utama Pertamina mengatakan penghematan dari Petrol dibubarkan itu mencapai 250 miliar per hari. Gitu. Dan memang saya mengalami itu ketika saya jadi komandan ISC, seseorang yang belakangan menjadi tersangka mengatakan pada saya, Pak Dirman, kalau Anda mau 50 sen per barel, kita bisa amankan lah. Jadi begitu lukratifnya bisnis ini sehingga memang sangat kuat bisa mengangkangi policy maker. Tapi kembali, ketika leadership ada, orang-orang baik berkumpul, maka seberat apapun bisa diselesaikan. Ini cerita kelima. Yang terakhir mengenai SDM. Kebetulan juga ini saya teruskan. Jadi di luar soal-soal mafia migas, sebetulnya SDM mengalami satu situasi yang memprihatinkan karena pada waktu itu menterinya di penjara, sekjennya di penjara, kepala SKK migas di penjara, pun ketua Komisi Energi di penjara. Jadi waktu itu bekerja di SDM itu seperti ditanya bekerja di mana tidak bisa jawab langsung tuh. Karena ada perasaan malu luar biasa.
Nah, karena itu ketika saya masuk ke sana, yang saya kerjakan adalah reformasi kelembagaan. Ini hal-hal yang kita capai dalam waktu 2 tahun. Dari segi kepemimpinan kita rotasi lebih dari 1.000 orang, ya, dipromosikan, sebagian didemosi juga, dikandangkan karena diketahui lewat laporan intelijen sangat banyak masalahnya. Kemudian kita rekrut kader-kader baru. Kemudian saya mulai rapat pertama menempatkan kepala SPI atau Irjen di sebelah kiri saya, kemudian Sekjen di sebelah kanan saya, untuk menunjukkan bahwa betapa pentingnya fungsi audit itu. Kemudian kita juga minta supaya seluruh pegawai negeri yang diwajibkan melaporkan kekayaannya dan hampir 100% itu ditaati. Kemudian APBN, dulu APBN kita tuh serapannya hanya 50%-an maksimal. Dan kalau sudah sampai pada infrastruktur 15%. Karena apa? Teman-teman di ASN sibuk ngurusi investasi, bukan ngurus APBN. Tapi kita tongkrongi serapan APBN dalam waktu setahun melompat dan kita bisa laksanakan lelang 7 bulan lebih cepat daripada biasanya. Kemudian efisiensi tentu bagian dari pembenahan tadi, mafia migas. Dan kita hidupkan kembali hubungan internasional supaya kita bisa at par dengan negara lain. Kita juga tahu di ujung story ada cerita Papa minta saham. Dan kembali, mengapa ini tidak berlanjut baik? Karena rupanya political pushback lebih kuat daripada niat untuk membenahi. Yang terakhir mungkin. Sikap lingkungan bermacam-macam, ada juga yang bermaksud menekan. Kita tahu dulu ada cerita penembakan kantor Menteri SDM. Sebelahnya lagi ada tamu dubes Amerika waktu itu, tapi alhamdulillah selamat, nggak ada yang terkena. Tapi juga ada penghargaan dari KPK. Kita dianggap kementerian paling responsif, paling bisa menjaga transparansi dan menjaga seluruh aturan-aturan yang mengarah pada penanggulangan korupsi. Kemudian ada cerita kecil sekembali dari kunjungan ke satu negara, saya mendapat souvenir, saya taruh saja di tempat biasa dan setiap kali ada souvenir saya serahkan pada Ijen. Rupanya Ijen melaporkan bahwa nilainya luar biasa besar dan itu satu cerita kecil saja dari usaha-usaha untuk menanggulangi korupsi. Next. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari cerita ini? Nomor satu, krisis bisa menjadi pintu masuk bagi perbaikan atau perubahan fundamental. Yang kedua, pemimpin adalah kunci. Pemimpin yang kuat. Kuat itu definisinya bukan galak, bukan keras ya, tapi kuat itu definisinya adalah jujur, bersih, dan kompeten, menjadi kunci dari perubahan itu sendiri. Biasanya pemimpin yang kuat, pemimpin yang jujur, bersih, dan kompeten juga menjadi magnet, menjadi glue dari berkumpulnya orang-orang yang sama karakternya. Dan itu menjadi penentu dari sukses tidaknya perbaikan atau perubahan. Bagi saya korupsi adalah perilaku, bukan pelanggaran hukum semata-mata. Karena kalau masalah hukum itu bisa diotak-atik. Lawyer bisa mengatakan yang korupsi jadi bukan korupsi atau sebaliknya. Tapi perilaku adalah perilaku. Karena itu menurut saya yang menentukan adalah keteladanan dari para pemimpin, terutama yang pada level atas. Kemudian kalau kita dihadapkan pada sistem atau orang, dari pengalaman selama 30 tahun lah bergulat dalam berbagai penataan, sistemnya tidak sempurna, tapi kalau orangnya lurus itu malah sistemnya ditutupi untuk tidak dijebol. Tetapi sebaliknya, kalau sistemnya sempurna tapi orangnya memang korup, orangnya memang manipulatif, maka akan dijebol juga, mencari loophole-nya untuk mendapatkan manfaat yang tidak sepatutnya. Dan yang terakhir, kita yakin semua bahwa di Indonesia banyak sekali talenta baik, pemimpin kuat, jujur, bersih, kompeten. Yang bermasalah adalah lingkungan pengendalian makronya. Ya, jadi kalau ditanya kapan korupsi bisa selesai dari Indonesia, kalau kita bisa menyebarluaskan faham atau pemikiran mengenai lingkungan pengendalian. Next slide, please. Ini tidak perlu saya jelaskan karena ini adalah makanan dari para auditor. Tapi saya ingin menitipkan begini, Bapak Ibu sekalian. Sebaiknya pemahaman bahwa organisasi perlu diurus dengan integritas, perlu dengan etik, perlu dengan orang-orang yang kompeten, perlu dengan komitmen dari board, perlu dengan struktur dan culture yang baik, perlu dengan orang-orang yang kompeten dari segi policy dan praktis dan sebagainya.
sebaiknya ini tidak saja dipahami oleh auditor, tapi oleh pimpinan tertinggi setiap institusi, termasuk negara ini. Kalau saya katakan pimpinan tertinggi bukan hanya presiden, tapi para menteri, para dirjen, ya, para eselon 1, para gubernur, para bupati, gitu. Saya kira kalau ini semua dipahamkan atau dipahami oleh para top leaders, kita akan cepat mengatasi masalah korupsi, karena yakin bahwa institusi akan diisi orang-orang yang kompeten, orang-orang yang menjunjung tinggi rules, etik, dan integrity, orang-orang yang betul-betul memiliki komitmen pada clean practices atau praktek-praktek yang bersih. Memang ada masalah, ini kan politik. Iya, tapi kan negara ini kan gabungan dari institusi-institusi mikro. Jadi kalau institusi mikronya itu ditata dengan baik, maka negara ini juga baik. Kita tidak menyinggung masalah politik karena politik itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau secara pikiran-pikiran teknokratik. Tapi kalau saja tiap diri kita itu ketika mendapatkan amanah atau ketika mendapatkan posisi untuk menata institusi, mengerjakan ini semua, rasanya Indonesia akan cepat bebas dari korupsi. Yang terakhir mungkin, Dew. Ini ada sedikit kutipan dari buku Dambi Semoyo, itu seorang ekonom politician, seorang ekonom politik dari Harvard kalau tidak salah, menulis buku melakukan riset bahwa banyak sekali negara berkembang yang masuk ke dalam demokrasi tapi ternyata tidak berhasil menaikkan kemakmuran atau kesejahteraan. Kenapa? Karena dua hal. Nomor satu, tidak ketemu dengan pemimpin yang kompeten, dapatnya pemimpin mediocre. Yang kedua, korupsi merajalela. Dan karena itu dia mengusulkan satu blueprint bagaimana demokrasi direform. Jadi mulai dari bagaimana caranya komitmen pada polisi jangka panjang dilakukan, kemudian pembayaran yang baik, gaji yang baik bagi policy maker, kemudian menghindari short-term thinking supaya berpikirnya agak panjang, tidak periode berperiode, kemudian sampai pada voter education. Nanti silakan dilihat sendiri Bapak dan Ibu. Sebagai titipan dari Bapak bangsa kita, ini slide terakhir saya, silakan. Jadi kita adalah masuk golongan kaum terdidik, orang-orang yang disekolahkan, orang-orang yang mendapat pendidikan lebih baik, yang mendapat privilege. Dan Bung Hatta pada tanggal 11 Juni 1957 dalam satu acara Hari Alumni UI, Hari Alumni pertama, beliau berpidato judulnya Tanggung Jawab Kaum Intelijensia. Salah satu penggalanya adalah bahwa kaum intelijensia Indonesia, maksudnya kaum terdidik ini, mempunyai tanggung jawab moral terhadap perkembangan masyarakat. Apakah ia ada duduk di dalam pimpinan negara dan masyarakat atau tidak, ia tidak akan lepas dari tanggung jawab itu. Jadi kita semua ini harus terus-menerus bersuara, menyuarakan, mengingatkan bahwa jalannya negara ini mesti diluruskan, mesti lurus. Dan dalam hal ini korupsi harus diberantas. Kemudian barang siapa berdiam diri melihat kesalahan dan keruntuhan masyarakat atau negara, berarti ia berkhianat pada dasar kemanusiaan yang seharusnya menjadi pedoman hidup bagi kaum intelijensia pada umumnya. Demikian pengantar untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.